Hello, what's up guys? Ketemu lagi dengan channel Dinet TV. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana kita membentuk nasib kita untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang sukses, bahagia, dan selalu sejahtera. Nah, untuk di channel Dinet TV, kalian tuh bisa mendapatkan informasi-informasi tentang bagaimana pengembangan diri, motivasi, informasi bisnis, dan lain-lainnya. Terutama tentang parfum, karena saya memang sedang berada di industri dan perdagangan kosmetik bagian cair, yaitu perfume. Nah, sebenarnya saya ini tadinya kepingin review tentang parfum bakaran dibandingkan dengan parfum yang ada di produk kita untuk di kelas standar dan kelas premiumnya. Nah, cuman kayaknya lebih enak hari ini saya membahas tentang bagaimana kita memotivasi diri sendiri dulu deh. Oke, nah jadi ada satu pepatah mengatakan nasibmu ditentukan oleh siapa temanmu dan apa buku bacaanmu. Nah, kalau sekarang tuh itu sama, kita tinggal perluas aja. Siapa teman-temanmu, apa tontonanmu, dan apa buku bacaanmu, ya. Jadi kalau misalnya orang yang memiliki kebiasaan suka nonton film drama, ya mungkin kesehariannya dia lebih asik menghabiskan waktu ke film drama atau mungkin ke bacaan yang tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ya, artinya dari sekarang sampai 5 tahun ke depan itu sudah kelihatan nasibnya akan terbentuk seperti apa. Ya, jadi sebenarnya awal dari pembentukan nasib itu berawal dari adalah bagaimana cara kita merespon suatu kejadian, merespon suatu apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ya, respon dari otak kita, dari pikiran kita itu berdasarkan dari paradigma kita. Nah, paradigma itu memberikan paradigma itu awalnya dari respon yang kita keluarkan ketika kita melihat sesuatu. Nah, respon itu kita memiliki hak untuk memilih apakah kita mau merespon secara negatif atau secara positif. Artinya apakah kita akan merespon secara proaktif atau secara reaktif, ya. Jadi kita bebas memilih. Artinya tidak ada ikatan dari pihak manapun, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Itu really pure dari diri kita sendiri. Kita bisa merespon reaktif ataupun yang proaktif, like that. And ketika kita sudah memiliki respon yang positif, artinya yang proaktif, kita langsung akan menjadi berbuah tindakan yang proaktif pula, ya. Saya kasih contoh seperti ini teman-teman ya. Nah, ketika kita dihadapi dengan sesuatu yang proaktif, artinya kita tidak perlu harus menunggu sesuatu, kita tidak perlu harus menunggu perintah, kita tidak perlu harus menunggu datangnya hujan dulu baru kita mulai aktif bekerja. Jadi itu adalah salah satu contoh dari sikap yang proaktif. Nah, ketika kita membentuk pikiran yang proaktif, lalu pikiran itu akan menghasilkan suatu tindakan, ya. Dari pikiran baru kita bisa bertindak, berbicara, bersikap. Nah, ketika tindakan itu kita lakukan berulang-ulang, reaksi-reaksi yang berulang-ulang kita datangkan menghasilkan reaksi yang proaktif. Ketika dia berulang-ulang akan menjadi apa? Ya, menjadi suatu kebiasaan. Ya, kebiasaan. Nah, ketika sudah menjadi suatu kebiasaan dan itu terus-terusan berulang, maka akan menjadi suatu karakter baru, ya, atau karakter di dalam diri kita sendiri. Nah, ketika sudah menjadi mendarah daging, menjadi karakter kita, maka ujung-ujungnya itu akan membentuk nasib kita ke depan. Jadi sebenarnya nasib itu berawal dari paradigma kita, cara kita merespon sesuatu. Sebenarnya dari hal kecil, tapi banyak kita tidak menyadari itu, ya. Ya, contoh seperti ini. Ada orang yang berpikir dia nggak akan mungkin punya penghasilan ratusan juta sebulan.
karena untuk makan aja itu udah cukup. Nah, tapi ada orang punya mimpi yang besar, dia yakin bahwasannya suatu hari dia pasti akan memiliki penghasilan ratusan juta, dia memiliki rumah impiannya, dia bisa membahagiakan orang tuanya, dia bisa membahagiakan keluarganya, ya. Dan dia yakin itu, dan dia minta, dan dia action. Nah, jadi ketika kita sudah yakin, tindakan kita menuju ke sana. Bukan hanya sekedar yakin gue bakal sukses, bukan hanya itu aja, tapi yakin dan kita tindakannya menuju ke sana. Seperti itu ya, kita plan. Nah, jadi saya pengen sharing. Nah, kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu ya. Nah, saya itu juga ingin mendapatkan impian yang saya sudah lama saya impikan, ya. Jadi saya melakukan apa saja, kerja apa saja supaya saya bisa mendapatkan uang yang lebih, bukan seperti seorang karyawan ya. Jadi ya coba usaha, coba ambil job-job tender ya, seperti itu ya, job-job proyek, dan bukan di bidang sales insurance. Nah, pada saat itu saya memiliki keyakinan bahwasanya mimpi itu harus kita plan, harus kita rencanakan. Seperti kita mau pergi jalan-jalan, kita petakan, kita mau kemana, rencananya mau kemana, ujungnya mau kemana gitu. Jadi ibarat kita naik kapal, kita adalah kapten, ya. Kita naik kapal, kita ingin berlabuh dan berlayar ke Pulau Hawaii, ya, pulau impian kita. Nah, jadi kita harus siapkan semua alat perang, kita harus sediakan semua awak-awak kapalnya, ya kan, tim perang kita. Jadi jangan sampai ada kekurangan. Jadi kalau contoh terjadi adanya badai, angin badai di tengah lautan, kita punya satu strategi untuk tetap kapal kita tidak tenggelam dan kita tetap bertahan berlayar sampai ke pulau impian kita. Ya, itu perlu. Nah, jadi saya yakin bahwasanya mimpi itu memang harus direncanakan. Ya, saya yakin bahwasanya saya akan memiliki target income ratusan juta per bulan. Nah, tapi jujur pada saat itu saya belum tahu bagaimana caranya, how-nya bagaimana saya belum tahu, but saya sure, saya yakin, saya make sure diri saya sendiri dan saya pantaskan, saya pasti akan dapatkan itu. Nah, ternyata tidak buang waktu lama setelah saya mulai merangkai mimpi-mimpi itu, ya, saya mulai menuliskan apa yang ingin saya capai. Ternyata mulai terbuka jalannya, saya mulai menemukan orang-orang, mulai menemukan kesempatan-kesempatan baru untuk saya menuju ke sana. Ya, jadi tidak peduli bagaimana how-nya. Nah, itu tergantung dari bagaimana cara kita merespon sesuatu. Ketika kita dihadapkan suatu situasi, kamu mau nggak berubah hidup kamu jadi lebih sukses? Kamu mau nggak hidup kamu itu berubah 180 derajat dari sekarang? Nah, berani nggak kita membuat satu mimpi yang tinggi? Nah, ketika kita sudah tidak berani merespons dengan artinya kita merespon dengan reaktif, nggak usah banyak mimpi deh, nanti ketinggian jatuh, ya. Akhirnya juga kita nggak akan pernah sampai ke sana gitu. Ya, akhirnya kita juga tetap ya udah hidup kita gini-gini aja, ujung-ujungnya ya balik dengan penghasilan pas-pasan lagi gitu kan. Karena kita nggak berani mengambil resiko dengan keputusan yang akan kita ambil seperti itu ya. Jadi takut gagal. Nah, seharusnya memang kita merespon dengan proaktif. Itu artinya memang untuk mencapai kesuksesan itu kita harus melalui berbagai rintangan, berbagai hantaman ke bawah gitu. Ya, tapi tetap harus ingat, bagi kita yang sudah memulai dan kita sudah setengah jalan, jangan turun. Jangan fokus kepada hal-hal yang belum tentu kalian bisa raih dengan cepat. Artinya begini, ketika kalian sudah yakin memiliki satu bisnis, ya, satu kendaraan untuk menuju ke impian kalian, kapal yang kalian naiki, ketika kalian sudah sampai di tengah laut, ketika kalian sudah sampai di tengah perjalanan, kalian melihat ada kapal yang lebih baik, kalian melihat ada pegunungan yang lebih indah di sebelah sana, ya, kalian habiskan waktu untuk turun gunung lagi, lalu memanjat gunung yang lain. Dan itu akan terus-menerus kalian lakukan ketika kalian tidak yakin dengan gunung yang kalian panjat. Semua bisnis bagus asal dijalankan. Nah, ketika kamu menghabiskan waktu untuk manjat gunung, setengah jalan turun manjat gunung lain,
setengah jalan turun manjat gunung, kamu sudah habiskan waktu kamu bertahun-tahun untuk itu. Akhirnya ya sia-sia. Ya, artinya kita tidak bisa melihat bagaimana hasil yang efektif karena kita sudah membuang-buang waktu. Padahal kalau kita fokus 10.000 jam di bidang tersebut, kita pasti akan sukses di bidang itu, ya. Oke, nah jadi demikian yang saya sharingkan hari ini. Jadi ya singkat cerita, saya punya mimpi, saya yakin dan akhirnya saya menemukan jalan sampai hari ini. Saya sangat bersyukur bahwa saya diberikan jalan dan hari ini saya bisa membangun bisnis komunitas dari pecinta parfum, dan saya mengumpulkan beberapa komunitas pengusaha untuk saling memberikan keuntungan, begitu itu. Jadi perjalanan saya belum selesai, masih banyak yang harus saya perbaiki, masih banyak yang harus saya bangun. Ya, saya sudah setengah jalan. Ya, saya sudah sampai sejauh ini. Nah, jadi visi misinya saya itu, saya jelas ke depan apa yang ingin saya capai, berapa target omset yang ingin saya capai, saya tuliskan dan saya percayain itu akan terjadi, dan saya syukurin seolah-olah itu sudah terjadi. Oke teman-teman, sebenarnya ilmu ini tidak diajarkan di sekolah. Ilmu ini adalah satu rahasia besar yang disembunyikan oleh para guru-guru besar. Karena kalau misalnya ini ilmu bocor kemana-mana, yakin tidak akan ada orang yang menjadi karyawan. Ya, tidak akan ada orang yang menjadi karyawan. Nah, jadi buku ini kalian bisa dapatkan, kalian bisa beli di mana saja, bahkan kalian bisa nonton di YouTube. Saya share ini ya, kalian bisa beli ini. Ya, kalian lihat ini ya, buku The Secret dari Rhonda Byrne. Nah, kalian bisa baca. Dan yang nggak punya hobi untuk membaca, mulai sekarang bisa dirubah kebiasaannya ya. Oke, supaya hidup lebih baik. Keputusan ada di tangan kamu. Kamu pengen jadi orang sukses atau orang yang gagal? This is your choice. Oke guys. Nah, jadi untuk sharing hari ini sampai di sini. Nextnya saya ingin review tentang beberapa perfume yang ada di produk saya. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat, dan bagi kalian yang baru pertama kali nonton di channel ini, kalian bisa like dan subscribe, dan kalian bisa share video ini ke teman-teman supaya bisa juga bermanfaat untuk mereka. Oke, see you guys, salam sukses.